Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan materi tentang fungsi Pauba kompleks kita, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menentukan argumen dari satu bilangan kompleks dan bagaimana bahwa bilangan kompleks itu juga sebenarnya bisa dipangkatkan, gitu. Bisa diperlakukan sebagai perpangkatan. Nah, kalau bilangan kompleks bisa dipangkatkan, berarti kita bisa menentukan sebaliknya. Dari hasil perpangkatan, kita mencari berapa nilai akarnya sebelum dipangkatkan. Nah, disitulah kali ini kita akan membahas akar bilangan kompleks. Pertama, saya mengingatkan saja bahwa satu bilangan kompleks ini representasinya banyak. Bisa sebagai X plus YI, bisa juga R cos theta plus R sin theta I, bisa juga R dikali cos theta tambah I sin theta, bisa juga R dikali E pangkat I theta, atau tuliskannya seperti ini, R dikali EXP dalam kurung I theta, atau R eksponen I theta. Nah, kemudian kalau saya punya misalnya sebuah bilangan kompleks Z sama dengan R dikali E pangkat I theta dengan satu modulus R dan kemudian argumen theta, maka Z akan berada pada posisi yang sama jika tetanya kita tambah dengan beberapa kali putaran penuh. Jadi si Z ini kalau kita putar beberapa kali, dia akan kembali ke posisi semula. Artinya kalau dia berada pada posisi semula, maka si tetanya itu bisa kita buat sebagai theta yang ditambahkan beberapa kali putaran penuh. Nah, putaran penuh ini bisa kita katakan sebagai 2np, karena 2pi itu kan sekali putaran penuh, maka kalau beberapa kali maka kita bisa tulis 2np, di mana n-nya sebuah bilangan bulat. Nah, katakanlah saya misalnya mempunyai dua buah bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1-nya bisa kita tuliskan sebagai R1 dikali E pangkat I theta 1 dan Z2-nya R2 E pangkat I theta 2. Artinya masing-masing Z ini, masing-masing bilangan kompleks ini memiliki modulus dan argumen masing-masing. Nah, Z1 itu bisa sama dengan Z2 jika modulus yang mereka miliki itu sama, atau R1-nya sama dengan R2, dan argumen yang mereka miliki juga sama, atau theta 1-nya sama dengan theta 2, atau theta 1-nya sama dengan theta 2 yang ditambahkan beberapa kali putaran. Karena tadi bahwa suatu argumen yang ditambah beberapa kali putaran, dia akan kembali ke posisi semula, jadi tidak akan berpengaruh. Atau bisa kita tulis theta 1 sama dengan theta 2 ditambah 2kp, di mana k-nya sama dengan bilangan bulat. Nah, kemudian di mana pada materi sebelumnya kita sudah ketahui bahwa satu bilangan bulat itu bisa dipangkatkan, atau Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta, yang mana Zn ini merupakan pangkat N dari suatu bilangan bulat Z. Atau ibaratnya seperti inilah ya, kalau saya punya, misalnya kita ilustrasikan dengan bilangan real, saya punya
satu bilangan real 2 misalnya. Kemudian 2 ini saya pangkatkan dengan 3 misalnya. Maka dia atau 2 pangkat 3 ini akan menjadi 8. Nah, 2 ini adalah bilangan sebelumnya. 2 pangkat 3 itu adalah bilangan ketika dipangkatkan. Dan 8 adalah bilangan setelah dipangkatkan. Nah, ilustrasi di sini ini bisa kita persamakan posisinya ini sebagai Z, ya. Ini sebagai Z pangkat N, dan 8 ini sebagai Z0 setelah dipangkatkan. Nilai bilangan kompleks setelah dipangkatkan. Nah, jadi Z pangkat N ini sama dengan Z0, ya. Atau seperti di contoh tadi di bilangan real, maka 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Z pangkat N ini sama dengan Z0. Atau Z0 bisa kita tuliskan sebagai R0 dikali E pangkat I theta 0. Nah, kalau Z pangkat N nya sama dengan Z0 dan Z0 nya adalah ini, maka R pangkat N dikali E pangkat I N theta sama dengan ini, R0 E pangkat I theta 0. Sehingga kita bisa persamakan R pangkat N nya sama dengan R0 dan E pangkat I N theta nya sama dengan E pangkat I theta 0. Nah, akibatnya N theta nya sama dengan theta 0, atau bisa juga kita nyatakan theta 0 ditambah 2k pi, karena bisa juga kemungkinan samanya dengan theta 0 yang ditambah beberapa kali putaran penuh. Sehingga dari sini kita bisa nyatakan bahwa R-nya sama dengan ini. Kalau R pangkat N sama dengan R0, berarti kan R-nya sama dengan akar pangkat N dari R0 atau akar ke N dari R0, dan tetanya ini dibagi N, kan itu ya. Atau kalau kita punya R-nya ini dan tetanya ini, maka ini bisa kita substitusi, R-nya dengan ini dan tetanya dengan ini. Maka kita dapatkan bahwa akar ke N dari suatu bilangan kompleks adalah Z sama dengan akar ke N dari R0 EXP atau eksponen I theta 0 tambah 2 kpi per N, dimana K-nya adalah 0 plus minus 1 atau K-nya bilangan bulat. Nah, itu nilai K yang kita gunakan nanti akan berbeda tergantung N-nya. Jadi kalau misalnya N-nya 3, maka K yang kita gunakan adalah 0, 1, 2. Atau secara umum K yang kita gunakan adalah 0 sampai N-1. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalnya tentukan akar 4 dari min 16. Misalnya tentukan akar 4 dari min 16. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan dulu biar terbayang. Z pangkat N-nya itu kan sama dengan Z0. Berarti Z0-nya itu sama dengan min 16. Artinya setelah dipangkatkan itu hasilnya min 16. Maka kita akan menentukan bilangan awalnya sebelum dipangkatkan. Sebelum dipangkatkan 4. Oke, saya ulangi. Kita akan menentukan bilangan kompleks yang setelah dipangkatkan 4 itu hasilnya min 16.
Setelah dipangkatkan 4 hasilnya min 16. Maka kita harus cari bilangan awal sebelum dipangkatkan 4. Oke. Jadi Z0 nya min 16. Nah, Z0 itu bisa kita tuliskan tadi sebagai R0 E pangkat I theta 0. Berarti R0 nya berapa, theta 0 nya berapa, kan gitu ya. Saya tulis ulang di sini, Z0 nya sama dengan min 16. Nah, R0 nya berapa? R0 itu apa? R0 itu adalah modulus dari Z0. Modulusnya berapa? Akar min 16 kuadrat ditambah 0 kuadrat, kan gitu ya. Masih ingat kan? Yaitu akar 16 ya. 16 kan saya ulangi sedikit aja ya. Z itu kan sama dengan X ditambah YI kan gitu. Nah, ini unsur realnya, ini unsur imajinernya. Dan di sini kita tuliskan sebagai X-nya, sini Y-nya kan gitu. Udah ingat ya? Kemudian theta 0-nya, theta 0 itu apa? Theta 0 itu adalah argumen dari Z0-nya. Gimana cara menentukan theta 0? Masih ingat di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa tangen theta itu sama dengan Y per X. Maka berapa nilai Y dari Z0? Nilai Y dari Z0 itu adalah 0. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah min 16. Sehingga kita punya, kalau kita gambarkan misalnya ya, kita gambarkan nilai Y-nya 0, nilai X-nya min 16. Berarti posisinya ada di sini nih. Min 16. Berapa sudutnya? Sudutnya, nah itulah sudutnya. Berarti sudutnya berapa? Sudut yang terbentuk adalah sebesar pi. Sudutnya sebesar pi. Topak kan bisa juga lewat bawah. Oke, bisa juga sebenarnya lewat bawah dari sini ke sini. Karena dia berada di sumbu X ya. Nah, berarti kalau lewat bawah sudutnya adalah min pi. Jadi yang mana yang dipakai? Nah, kita pakai argumen utama. Kita pakai argumen utamanya. Argumen utamanya yang mana? Argumen utama itu adalah nilai theta yang berada pada rentang kurang dari sama dengan pi dan lebih dari min pi. Berarti yang kita gunakan adalah pi. Oke ya, sehingga kita dapatkan R0-nya 16 dan tetanya adalah pi. Jadi Z0-nya bisa kita tuliskan sebagai 16E pangkat I pi. 16 dikali E pangkat I pi. Nah, berdasarkan rumus yang kita cari, yang kita tentukan tadi, bahwa Z sama dengan akar N dari R0 dikali eksponen I kali theta 0 plus 2 kpi per N, maka kita tinggal substitusi aja nilainya. N-nya berdasarkan soal ini kita dapatkan 4, R0-nya kita dapatkan 16, theta 0-nya kita dapatkan pi, dan N di sini juga 4. Jadi kita punya akar 4 dari 16 eksponen I pi tambah 2 kpi per 4. K-nya, atau kita sederhanakan jadi seperti ini, di mana K-nya adalah 0 sampai 3. Nah, berarti Z1-nya untuk K sama dengan 0 kita dapatkan 2 eksponen I pi per 4
sama dengan 2 dikali cos pi per 4 tambah I sin pi per 4 gitu ya. Ini kan ini saya mengingatkan lagi bahwa E pangkat I theta itu kan bisa kita tulis sebagai EXP I theta, atau bisa kita juga tuliskan sebagai cos theta tambah I sin theta. Nah, jadi dari sini kita bisa tuliskan sebagai ini. Nah, tinggal kita cari saja cos pi per 4-nya berapa, yaitu 1 per akar 2, dan sin pi per 4-nya adalah 1 per akar 2 juga. Tinggal dikali I, jadi I-nya di atas. Nah, setelah disederhanakan kita punya akar 2 dikali 1 plus I. Nah, inilah akar dari min 16 yang pertama ya, karena ada 4. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan Z2 nya akar 2 dikali min 1 plus I, Z3 nya akar 2 kali min 1 min I, dan Z4 nya akar 2 dikali 1 min I. Apakah benar itu akar-akarnya? Kalau tidak percaya boleh dicoba. Jadi kalian tunjukkan dengan cara mempangkatkan nilai Z1 misalnya dengan 4. Jadi akar 2 1 plus I kalian pangkatkan dengan 4, dan ini harusnya jawabannya adalah min 16. Coba ya, pangkatkan dengan 4, jawabannya harus min 16. Begitupun dengan Z2 sampai Z4. Oke? Coba lagi kita pakai contoh lain. Nah, tentukan min 8I dipangkatkan sepertiga. Nah, ini kan artinya apa? Tentukan akar dari tentukan akar tentukan akar 3 dari min 8I gitu ya. Atau bisa juga akar 3 min 8I. Nah, gitu ya. Tentukan. Oke, berarti langkah pertama sama seperti tadi, bahwa Z0-nya adalah Z0 itu bilangan kompleks setelah dipangkatkan, atau yang akan kita cari akarnya, yaitu min 8I. Z0 itu bisa kita buat sebagai R0 dikali E pangkat I theta, theta 0. Berarti kita perlu R0 nya berapa kan gitu ya. R0 itu modulus Z0 sama dengan akar min 8. Ini saya buat cepat aja ya, sama dengan 8. Kemudian modulusnya atau theta 0 nya berapa? Sama seperti tadi, tangen theta 0 sama dengan Y per X sama dengan min 8 per 0. Min 8 per 0 kalau kita gambar itu kan berarti Y nya min 8 ya, berarti di sini ya, min 8. Nah, sudutnya berarti dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Mana yang termasuk ke dalam argumen utama, yaitu yang berada di antara pi dan min pi. Berarti yang ini yang kita pakai. Berapa nilainya? Yaitu min pi per 2. Min pi per 2. Kan kalau sampai sini pi, berarti setengahnya dari pi itu kan pi per 2. Berarti kalau lewat bawah min pi per 2 kan gitu. Ya. Nah, jadi kita punya Z sama dengan
akar 3 dari R0 dikali EXPI kurung buka min pi per 2 ditambah 2 pi per n nya berapa, n nya 3, tutup lagi. Nah, inilah persamaan atau akar, nilai akarnya secara umum untuk Z0 atau untuk min 8i, di mana K-nya sama dengan 0, 1, 2. Jadi kita cari Z1-nya berapa? Z1 itu maksudnya untuk K sama dengan 0 ya. Berarti 3 akar 8 ya kan sama dengan, akar 3 dari 8 kan sama dengan 2 ya. Ini kita langsung aja, 2 EXP I apa nih, min pi per 2 karena K-nya 0 jadi ini 0 per 3. Langsung aja ya. Ini akan sama dengan berarti berapa? 2 dikali ya, atau langsung aja ya, cos sebutnya berapa nih? Min pi per 2 per 3 berarti min pi per 6 ya. Cos min pi per 6, min pi per 6 ditambah I sin min pi per 6. Cos min pi per 6 berapa? Min pi per 6, min pi per 6 itu min 30 ya, min 30. Berarti dia di kuadran 4. Kuadran 4 nilai cosnya positif ya, sin tan cos. Nilai cosnya positif, berarti cos min 30 itu nilainya positif. Jadi kita punya 2 dikali cos min 30 itu setengah akar 3 ya, positif, ditambah sin min pi per 6. Sinnya di situ negatif, berarti negatif ya, negatif berapa? Sin min 30 sin min 30 negatif setengah ya, berarti I per 2 sama dengan akar 3 min I. Jadi Z1 nya akar 3 min I. Z2 nya untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1. Berarti 2 dikali EXP I, langsung aja ya, bisa nggak ya? Atau tulis dulu deh ya, biar semuanya terang benderang. Pi per 2 ditambah 2 pi karena K-nya 1 per 3. Gitu ya. Sama dengan 2 dikali berapa nih? Berarti sudutnya berapa? Tetanya min pi per 2 ditambah 2 pi. Berarti 3 per 2 pi ya. 3 per 2 pi per 3. 3 per 2 pi per 3. Oke, jadi cos berapa tadi? 3 per 2, 3 pi per 2 per 3. 3 coret ya, berarti pi per 2 ya. Cos pi per 2 tambah I sin pi per 2.
sama dengan 2 dikali cos pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 90. Cos 90. Cos 90 itu 0 ya. Ditambah I sin pi per 2 sin 90 1 ya. Berarti ya 1 aja lah ya. Sama dengan 2i berarti. Nah, itu untuk Z kedua atau akar, salah satu akar dari min 8i. Kemudian yang terakhir adalah untuk Z3. Z3 untuk K sama dengan 2. Kita dapatkan 2 dikali EXP I kurung buka min pi per 2 ditambah K nya 2 berarti 4pi. K nya 2 berarti 4pi per 3. Tutup. Sama dengan 2. Ini berapa nih? 4 pi ya. Berarti 7 pi per 2 per 3. 2 atau saya tulis dulu ya. EXP 7 pi per 6 ya. Nah, sama dengan 2 dikali cos pi per cos 7 pi per 6 ditambah I sin 7 pi per 6. Oke, sama dengan 2 dikali cos 7 pi per 6. 7 pi per 6 itu 210 derajat ya. Cos 210 derajat atau 180 ditambah 30 cos pi plus pi per 6. 210 derajat berarti dia di kuadran 1 2 3. Kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 adalah negatif. Oke. Negatif 30. Berarti berapa? Setengah akar 3 ya. Mana nih? Setengah akar 3. Negatif setengah akar 3 min setengah akar 3 ditambah I sin di situ juga 210 sinnya negatif, berarti bukan ditambah dong, dikurangi I sin berapa tuh, sin 30 setengah ya, setengah. Oke. Jadi kita punya min akar 3 2 kali min setengah min I. Nah, gitu. Jadi Z3 nya adalah min akar 3 min I. Nah, untuk menunjukkan benar tidaknya sama ya seperti tadi. Berarti kita harus coba benar gak sih Z1
haruslah Z1 pangkat 3 itu sama dengan min 8I. Ya, haruslah Z pangkat 3 itu min 1 Z1 pangkat 3 itu adalah min 8I. Z2 juga begitu, Z3 juga begitu. Yang paling gampang ini Z2 ya. Kita buktikan kita tunjukkan yang mudah aja. Nanti kalian coba yang Z1 dan Z3. Berarti Z2-nya kalau kita pangkatkan 3 itu harus min 8I. Z2 ini adalah 2I, kita pangkatkan 3 kan jadi 8I pangkat 3. I pangkat 3 itu kan I pangkat 2 kali I gitu ya. 8 I pangkat 2 itu adalah min 1. Jadi kita kedepankan minnya, I nya tetap I. Nah, jadi min 8I. Betul ya. Nah itu pun akan terjadi pada Z1 dan Z3 ya. Yakin dan percayalah. Tapi untuk meyakinkan kembali kalian boleh coba ya. Oke. Di sini saya sediakan sebuah latihan, 2 soal latihan. Kalian boleh coba di rumah. Jadi coba dikerjakan latihannya dan kita cukupkan pembahasan untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan langsung. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.